Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan sekolah tatap muka normal seperti biasa. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di kelas 5 pada tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih, dan pada KD 3.1 dan 4.2 yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan. Baiklah anak-anak semuanya, untuk memperdalam pengetahuan kita bersama, marilah sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.1 dan 4.2. Sistem pernapasan hewan berbeda-beda sesuai dengan tempat hidup hewan tersebut. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ pernapasan. Kembali Bapak ulangi, sistem pernapasan pada hewan itu tidak sama ya anak-anak semuanya. Sistem pernapasan itu sesuai tempat hidup hewan tersebut. Contoh, misalkan hewan yang hidup di darat dengan yang hidup di air, itu berbeda sistem pernapasannya. Namun begitu, ada juga yang sama. Ya, baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Ya. Yang pertama ada cacing tanah. Ya, mari sama-sama kita perhatikan. Di sana ada gambar seekor cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Melalui permukaan kulit tersebut membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lihat di sana anak-anak. Di sana ada tanda panah O2 pada gambar kulit cacing, itu masuk ke dalam, ya, berjumpa sama pembuluh kapiler, ya, pada pembuluh kapiler. Selanjutnya pada panah berikutnya pada kulit cacing di atas itu ada tanda panah keluar. Itu pada kulit cacing juga mereka mengeluarkan karbon dioksida. Jadi proses pernapasan pada cacing itu terjadi pada kulit. Kita lanjut ya. Yang kedua yaitu belalang. Belalang termasuk hewan serangga. Nah, mari sama-sama kita perhatikan. Belalang bernapas menggunakan trakea. Apa itu trakea? Trakea pada belalang itu merupakan saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Nah, mari sama-sama kita lihat. Nah, di sana cara pernapasan belalang, oksigen masuk melalui stigma atau lubang yang disebut stigma. Lihat tanda panah hitam di paling bawah. Nah, lalu beredar melalui trakea, ya, dan ke seluruh tubuh. Nah, di dalam tubuhnya terdapat kantong udara, trakeola, dan sel tubuh. Nah, masuklah ke sana oksigen tadi. Nah, itulah sistem pernapasan pada serangga. Selanjutnya, yang ketiga,
sistem pernapasan pada ikan. Sama-sama kita perhatikan, di sana ada anatomi insang pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Nah, sama-sama kita perhatikan di sampingnya. Di sana ada tanda biru aliran air. Pada gambar ikan di sana, di samping, aliran biru itu berarti air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut sampai ke insang. Nah, begitu airnya masuk sampai ke insang, mulut ikan tertutup dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada insang ikan. Nah, boleh sama-sama perhatikan, nak. Yang tanda biru air masuk sampai ke insang. Di insang itu ada beberapa tanda panah warna putih. Itu tandanya insang mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi keluar masuk oksigen dan karbon dioksida dengan jalur yang sama. Selanjutnya pada katak. Katak termasuk hewan amfibi. Mengapa dikatakan hewan amfibi? Karena katak dapat hidup di dua alam atau dapat hidup di air dan di darat. Kapan saatnya katak bernapas menggunakan insang dan kapan saatnya bernapas menggunakan paru-paru? Mari sama-sama kita bahas. Ada penjelasan di samping. Saat di air, dalam fase berudu, katak bernapas menggunakan insang. Nah, mari kita sama-sama kita lihat gambar di samping. Nah, di sana ada gambar kecebong, anak katak namanya kecebong. Itu mereka bernapas menggunakan insang pada saat kecil. Ya, masih menjadi cebong, bernapasnya menggunakan insang. Karena mereka hidupnya di air. Dan saat katak telah dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru. Nah, mari sama-sama kita perhatikan pada gambar katak dewasa. Nah, jadi yang unik ini adalah pada katak pada hewan amfibi ini. Mereka memiliki dua fase alat pernapasan. Fase pertama mereka menggunakan insang, dan setelah dewasa katak menggunakan paru-paru alat pernapasannya. Nah, amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya. Yang kelima, reptilia. Pada reptilia, mereka bernapas menggunakan paru-paru, yaitu oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Nah, pada hewan reptilia, kita ambil contoh hewannya yaitu kadal. Mari sama-sama kita lihat pada gambar kadal di samping. Di sana ada lubang hidung untuk jalan udara masuk melalui glotis dan trakea dan sampailah ke paru-paru. Nah, itulah pernapasan pada reptilia. Selanjutnya, yang keenam, pernapasan pada burung. Iya. Burung bernapas juga menggunakan paru-paru. Tetapi pada saat burung terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Yang mana pundi-pundi udara? Nah, mari sama-sama kita perhatikan gambar di samping. Nah, di samping ada siklus pernapasan atau sistem pernapasan pada burung. Yang pertama, lubang hidung, tempat masuknya udara melalui trakea sampai ke paru-paru. Dan di samping paru-paru pada burung terdapat yang namanya pundi-pundi udara seperti pada gambar. Mohon diperhatikan.
Nah, pundi-pundi udara itu fungsinya untuk membantu burung bernapas pada saat terbang. Nah, sudah jelas terlihat pada gambar di samping. Kita lanjutkan ya. Ya, yang terakhir ada hewan mamalia. Mamalia juga bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida juga dikeluarkan dengan jalur yang sama. Nah, di sana ada juga bagian sistem pernapasan pada mamalia. Kita ambil contohnya pada gambar ini yaitu hewan kuda. Nah, sama-sama kita perhatikan udara masuk melalui hidung, melalui trakea sampai ke paru-paru. Nah, di paru-paru di sana ada juga bagian paru-paru, bisa sama-sama kita perhatikan pada gambar tersebut. Nah, jadi itulah sistem pernapasan pada mamalia. Selanjutnya, di samping mamalia yang kita gambarkan di contoh di samping, ada juga mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air, mereka bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contohnya seperti apa? Contohnya kita ambil satu saja, seperti ikan lumba-lumba. Mereka setiap periodik atau setiap waktu akan muncul ke permukaan untuk mengambil udara dan bernapas. Nah, itulah mamalia air. Demikian tadi pemaparan materi tentang sistem pernapasan pada hewan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa anak-anak, setelah menonton video pembelajaran ini, silahkan kerjakan tugasnya pada link tugas terdapat pada kolom deskripsi di bawah video ini. Dan silakan klik linknya dan selesaikan tugasnya. Selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan mendapat nilai yang baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.